Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Indung Wijayanto, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Sifana Nur Adila dengan NIM 31014220075 dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam penggunaan dunia maya. Yang pertama, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Latin, etika, yang berarti falsafah moral, yang merupakan pedoman arah hidup yang benar, dilihat dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan dan watak. Secara umum, pengertian etika adalah aturan, norma, kaidah, atau prosedur yang biasa digunakan individu sebagai pedoman atau prinsip dalam melakukan perbuatan dan perilakunya. Penerapan norma ini erat kaitannya dengan baik buruknya seseorang individu dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian dunia maya. Dunia maya atau yang sering disebut dengan media maya atau internet merupakan salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antar satu orang dengan orang yang lain yang berada di tempat yang berbeda. Dengan tingkat kebutuhan yang beragam, sehingga internet lebih cenderung disebut dengan dunia maya atau cyber world dengan fungsi yang beragam. Antara lain, yang pertama, menghubungkan orang dengan komputer. Contohnya, remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat, kota, dan negara. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan komputer. Contohnya, remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN di network tertentu. Yang ketiga, menghubungkan orang dengan bank, contohnya internet banking, dan sebagainya. Selanjutnya, etika dalam dunia maya atau bermedia sosial. Etika di internet dikenal dengan istilah netiquette atau network etiquette, yaitu semacam tata krama dalam menggunakan internet. Etika lebih erat kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Jadi, tak semua pengguna internet menaati aturan tersebut. Di bawah ini, ada beberapa etika yang dapat diterapkan secara umum. Antara lain, pergunakan bahasa yang baik. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya, apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, menggunakan bahasa yang sopan dan layak, serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda. Setidaknya, dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, kita telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin, hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan, seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Diharapkan kita waspada ketika menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka, hal tersebut menuntut kita agar lebih cerdas lagi saat menangkap informasi. Apabila kita ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika kita melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta meng-copy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ada baiknya
kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi kita saat sedang menggunakan media sosial. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kita, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah kita. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar kita juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri kita. Yang keenam, hati-hati terhadap informasi yang kita terima. Lewat internet, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, baik itu spam, berita hoax, atau lainnya. Untuk itulah, coba cari referensi sumber berita yang terpercaya atau carilah sumber informasi yang diterima itu benar atau tidak. Yang ketujuh, penggunaan CC di email. Sebagaimana dari penggunaan email bisa jadi merupakan orang yang kurang paham atau jarang sekali menggunakan email. Jika orang tersebut merupakan kita atau yang lainnya, maka jangan mencantumkan nama-nama pada kolom CC pada form pengiriman email, karena jika melakukan hal tersebut, semua orang yang menerima email tersebut dapat melihat alamat email orang lain. Untuk itu, gunakan selalu BCC agar setiap orang bisa melihat emailnya sendiri. Yang kedelapan, penggunaan format HTML. Dalam pengiriman sebuah email, jangan sekali-kali mencoba format HTML. Jika kita tidak yakin apakah orang yang menerima email kita bisa membaca kode HTML. Yang terakhir, ada perhatikan dalam penggunaan huruf kapital. Dalam penulisan suatu informasi, penggunaan huruf kapital haruslah diperhatikan. Jangan menggunakan huruf kapital sembarangan, karena penggunaan huruf kapital yang tidak tepat dapat disalahartikan oleh para pengguna internet lainnya. Misalnya, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat mencerminkan seseorang yang sedang marah. Biasanya, penggunaan huruf kapital digunakan untuk sebuah singkatan atau nama sebuah badan suatu organisasi. Selanjutnya, pentingnya etika di dunia maya. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik suatu surat tersebut di depan komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Penggunaan internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang terakhir, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Selanjutnya, contoh etika dalam berinternet. Yang pertama, ada netiquette pada one-to-one communication. Yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh dari netiquette pada one-to-one communication adalah berkomunikasi via email. Hal-hal yang dilarang adalah jangan terlalu banyak mengutip perilaku email secara pribadi. Hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Jangan membicarakan orang lain dengan menggunakan CC atau carbon copy. Jangan menggunakan format HTML. Dan jawablah secara masuk akal. Yang kedua, netiquette pada one-to-many communication. Konsep komunikasi one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list dan net news. Yang ketiga, information service pada perkembangan internet. Diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi atau information service. Berbagai jenis layanan ini antara lain seperti Gropper, Waze, World Wide Web, Multi-User Dimension, dan Multi-User Dimension, which are object-oriented. Selanjutnya, pelanggaran etika.
Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perkembangan dunia maya, yaitu internet, yang semakin cepat menyebabkan tidak adanya batasan dalam komunikasi. Dalam menggunakan fasilitas internet adalah dengan mengikuti kaidah etika atau tata aturan sederhana yang dapat dilakukan seperti dengan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi, menghargai hasil karya orang lain, cross-check kebenaran berita, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan, penggunaan bahasa yang baik, dan lain-lain. Dengan menyadari kesalahan yang sering terjadi saat ini dan berusahalah memperbaikinya, maka akan terwujud etika penggunaan internet atau dunia maya yang lebih bersopan santun dalam bermasyarakat, sosial, dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Jika masih banyak terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.